Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfania Rushda, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan di Lembaga Fakult dengan dosen pengampu Ibu Susianti Selaras dari MPD. Adanya situasi pandemi COVID-19 ini, kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara tatap muka dialihkan menjadi kegiatan pembelajaran secara daring atau BDR, belajar dari rumah. Dan hal ini merupakan pembelajaran yang baru baik bagi pendidik maupun peserta didik. Izinkan saya untuk menjabarkan sedikit terkait kepemimpinan yang akan saya terapkan di lembaga PAUD nantinya. Tipe kepemimpinan yang akan saya terapkan di lembaga PAUD nantinya adalah tipe kepemimpinan demokratis, di mana dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Dan dengan gaya kepemimpinan seperti ini dapat memberikan keluasaan kepada guru maupun staf untuk mengembangkan ide dan kreativitasnya, serta memberikan tanggung jawab kepada guru maupun staf terhadap program-program yang telah ditetapkan. Keterlibatan orang tua juga sangat penting dalam hal ini, karena dengan adanya peran orang tua dapat memberikan ide, masukan, ataupun saran sehingga sekolah menjadi lebih baik lagi baik dari segi pelayanan, pengajaran, dan lain sebagainya. Koordinasi yang dilakukan kepala sekolah dengan guru ataupun staf dapat dilakukan secara daring melalui virtual meeting seperti Zoom ataupun Google Meet, dan juga dapat dilakukan secara luring dengan memerhatikan protokol kesehatan yang ketat. Rapat koordinasi ini dapat dilakukan seminggu sekali. Namun jika ada sesuatu yang mendesak, maka kepala sekolah boleh mengagendakan rapat kembali. Rapat koordinasi yang dilakukan dapat membahas terkait efektivitas belajar dari rumah, solusi, hambatan, dan lain sebagainya. Kepala sekolah juga dapat melakukan monitoring ataupun koordinasi secara langsung kepada guru-guru secara personal. Hal ini dilakukan agar kepala sekolah dapat memantau dengan baik sehingga permasalahan yang terjadi pada masing-masing guru dan peserta didik dapat diketahui oleh kepala sekolah. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang baru bagi pendidik dan juga peserta didik. Oleh karena itu, menurut saya, kepala sekolah perlu mengambil langkah untuk melakukan pertemuan antara pendidik, staf, dan juga kepala sekolah untuk membahas terkait penyelenggaraan pendidikan yang akan dilakukan, terutama dalam kegiatan pembelajaran daring seperti sekarang ini, agar dalam pembelajaran nantinya terjadi keselarasan terkait materi yang akan dibahas, bahan yang digunakan, media, dan lain sebagainya. Menyadari kurangnya penguasaan teknologi yang dimiliki oleh pendidik, kepala sekolah perlu mengambil langkah agar pendidik ingin maju dan mau berusaha untuk belajar mengenal teknologi tersebut. Kepala sekolah dapat mengajak guru untuk belajar bersama terkait media yang akan digunakan selama pembelajaran dari rumah ini. Ataupun juga kepala sekolah membiayai pendidik untuk mengikuti workshop terkait video pembelajaran. Nah, setelah sudah dilakukan hal tersebut, maka kepala sekolah dapat mengukur dengan cara meminta guru untuk membuat video pembelajaran, dan apabila hasilnya sudah baik, maka perlu dibahas kembali terkait pembelajaran yang akan dilakukan baik dalam waktu sinkronus ataupun asinkronus, baik secara Google Meet atau Zoom maupun secara WA Group. Dalam pelaporan hasil perkembangan peserta didik, kepala sekolah harus mengetahui hasil tersebut. Oleh karena itu, pendidik harus mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah dan juga kepada pendidik lainnya. Dan dalam pelaporan hasil perkembangan peserta didik harus berdasarkan fakta dan bersifat transparan. Kepala sekolah juga harus memberitahukan kepada pendidik bahwasannya dalam memberitahukan hasil laporan perkembangan peserta didik kepada orang tua harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak menyakiti, dan bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti oleh orang tua.
Untuk memudahkan sekolah membangun kerjasama dengan orang tua, kepala sekolah dapat memilih perwakilan kelas atau yang biasa disebut komite kelas. Hal ini dapat dilakukan agar memudahkan komunikasi yang terjalin baik antara orang tua dengan sekolah. Sekolah juga dapat membuat sebuah grup yang beranggotakan kepala sekolah, pendidik, orang tua, dan juga staf. Kepala sekolah juga dapat membangun kerjasama secara personal, seperti misalnya menanyakan secara personal terkait hambatan dan keluh kesah orang tua terkait pembelajaran daring yang telah dilaksanakan ini. Lalu jika sudah dikumpulkan hasil jawaban dari orang tua, kepala sekolah dapat menyelenggarakan rapat pertemuan secara virtual antara kepala sekolah, pendidik, dan juga orang tua untuk membahas terkait solusi yang dapat disimpulkan untuk pembelajaran daring ini, sehingga ada asas keterbukaan antara sekolah dengan orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.